ちパルスを送るひたすらに生きるために君の瞳の中生まれたばかりの夢のかけらを強さに変えてゆけ時代に飛び込む勇気のダイバー今の苦しみや涙を泳ぎきれたなら未来できっと君もヒーローになれるさ溢れる力どうか信じて輝くために旅立てソルジャーSepertinya untuk bertarung melawan Gladion, kita juga membutuhkan anak kecil untuk dijadikan web diver. Akulah yang akan mengalahkan Gladion. Aku juga sudah memilih anak untuk dijadikan web diver. Tunggulah Gladion, yang akan menjadi lawan kali ini adalah aku. Sargon. Tahun 2100 Masehi, karena ulah program jahat di Letlos yang muncul di network komputer, banyak sekali anak-anak yang terperangkap di Magical Gap. Untuk merebut kembali Magical Gap dan menyelamatkan teman-teman yang terperangkap, Yuki Kento berjuang bersama-sama dengan Gladion, kesatria web pembela kebenaran. Oi, kenapa? Aku digigit. Apa? Ikannya menggigit ya? Kelihatannya ada yang tidak beres nih. Ayo kita pergi dari sini. Ada sesuatu yang aneh. Ayo, kamu tidak apa-apa kan? Hah? Iya, ada apa ya? Baru pertama kali aku mengalaminya. Apa yang sedang terjadi ya? Aduh, ada apa ini? Apa itu? Di dalam pasir ada ikan hiu. Tolong aku, siapa? Lepaskan aku dari kepenting ini, siapa? Sebenarnya ada apa ya? Bunyi apa itu? Lihat itu! Jumlahnya banyak sekali. Mereka menuju kemana ya? Ayo terus! Ayo! Terus! Terjadi masalah di Magical Gate. Sepertinya makin lama makin meluas. Lagi-lagi ulah di Litlos. Di mana tempatnya? Belum bisa dipastikan. Ada peristiwa gawat. Datang berbagai laporan mengenai perilaku hewan laut yang tidak wajar. Sepertinya sedang terjadi suatu keanehan. Apa? Ayah! Hah? Kakek! Jadikan ini tiba-tiba menjadi ganas. Apakah ini ada hubungannya dengan gangguan yang terjadi di Magical Gate? Belum bisa dipastikan. Kento. Sebentar ayah, nanti aku kembali lagi. Kakek, coba lihat tanganku digigit ikan.
Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Untuk mengetahuinya, kita harus memeriksa ikan ini terlebih dahulu. Gladion, jadi semua ini adalah ulah di Letlos. Begitulah, Kento. Tapi area yang bermasalah masih belum berhasil diketahui. Karon, pergilah ke Magical Station. Serahkan saja padaku, Yoko. Baiklah, hubungi Profesor Sakuraba dari Laboratorium Penelitian Laut untuk memeriksanya. Profesor Sakuraba? Dia adalah ayah Koji yang juga terperangkap dalam Magical Gate. Begitu ya? Ayah, kalau begitu biar aku saja yang membawanya ke sana ya. Lewat sini. Ini tempatnya. Jadi Koji dan ayahnya tinggal di gedung penelitian ini ya, Kento? Ada perlu apa kalian? Namaku Yuki Kento. Aku Aoi Arisugawa. Profesor, aku minta tolong untuk memeriksakan ini. Profesor, dengan melihat sisik ikan, kita bisa tahu sesuatu ya? Itu semua karena sisik hampir sama dengan kulit pada manusia. Oh ya, ngomong-ngomong, apakah stasiun pengendali Watling masih belum berhasil mengetahui bagaimana nasib anak-anak yang hilang itu? Iya. Ini semua dikarenakan gara-gara terlalu bergantung pada komputer. Makanya bisa jadi seperti ini sekarang. Bagaimana menurutmu Tapi sendiri? Profesor, bukankah berkat komputer kita juga bisa melakukan berbagai hal, iya kan? Hal yang tidak bisa dilakukan manusia atau hal yang dibutuhkan waktu banyak bisa dikerjakan dengan komputer. Tadinya Koji juga mengatakan hal yang sama. Tapi kalian tidak boleh lupa untuk selalu berhati-hati agar manusia tidak malah dimanfaatkan oleh komputer. Aku tidak menyangka ternyata kalian mengenal Koji dengan baik ya. Iya, karena kami teman. Kenapa jadinya malah seperti ini? Akhir-akhir ini aku mulai berpikir, jangan-jangan ini adalah hukuman bagiku yang terlalu sibuk meneliti, hingga tidak sempat memperhatikannya. Sepertinya tidak ada keanehan apa-apa. Tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Apa itu? Itu untuk memonitor data air laut. Meskipun cukup kuno, tapi itu adalah alat satu-satunya yang bisa aku pergunakan pada saat ini. Boleh aku memakainya? Bagaimana Gladion? Biar tahu rasa kau. Inilah kekuatan Sarkon. Saat kau sedang membuang-buang waktu, aku telah berhasil menguasai area ini sepenuhnya. Setelah ini, akan kubuat perhitungan denganmu. Akan kutampilkan grafik yang menunjukkan perubahan komposisi air laut setiap menitnya di tiap wilayah. Sepertinya komposisi air laut tidak berubah dari kondisi yang biasanya. Perubahan suhunya bagaimana? Sebentar ya, Kento. Sepertinya tidak ada perubahan suhu yang berarti. Aneh sekali. Kalau tidak ada perubahan dalam komposisi dan suhu, lalu... Bagaimana dengan perubahan getaran? Getaran? Ikan lumba-lumba ataupun ikan paus saling berkomunikasi melalui gelombang suara. Kalau ada yang mengeluarkan gelombang suara, pasti akan timbul getaran. Benar juga. Cuma pada waktu tertentu saja gelombangnya sangat tidak Akan beraturan. ku coba menggabungkan grafiknya ya. Sama persis. Waktunya bersamaan dengan saat ikan-ikan mulai jadi ganas. Ayo kita uji, apa kau bisa membuat gelombang itu terdengar? Iya, akan kuatur agar bisa terdengar oleh telinga kita juga. Sama dengan yang tadi. Hentikan gelombangnya, cepat! Iya, baik, Profesor. Bikin kaget saja. Aku tidak percaya. Aku salut pada kalian. Ternyata kalian benar-benar telah menguasai komputer sepenuhnya. Dengan begini, semuanya sudah jelas.
Yang menyebabkan ikan-ikan jadi ganas adalah gelombang suara ini. Kalau tidak ada kabar dari Gladion, terpaksa kami harus menyelesaikannya sendiri. Jadi begitu. Tidak salah lagi. Gelombang suara laut inilah yang sudah mempengaruhi hewan-hewan dalam laut. Ternyata kalian berdua hebat sekali. Ya, lumayan. Kento, aku kan juga ikut membantu. Apa iya? Mari kita pikirkan cara untuk menanggulangi gelombang suara laut itu. Kalau memang bisa membantu, akan kulakukan segala hal. Terima kasih. Dengan kerjasama darimu, pasti kita bisa mendapatkan suatu cara yang lebih bagus. Perhatian, saat ini laut sedang dalam bahaya. Harap tidak mendekati laut. Kami ulangi, saat ini laut sedang dalam bahaya. Harap tidak mendekati laut. Profesor Sakuraba, bagaimana kalau sekarang Bapak istirahat sebentar? Wah, ternyata sudah malam ya. Kalau terlalu memaksakan diri, nanti Bapak bisa jatuh sakit. Ya, aku tahu. Tapi aku merasa kalau masalah ini bisa cepat diselesaikan, maka Koji akan kembali pulang. Sebenarnya aku mengerti bagaimana perasaan Bapak. Ikan apa itu? Itu ikan gapi. Itu adalah ikan tropis yang pertama kali dipelihara oleh Koji saat dia masih kecil. Orang bilang ikan tropis diawali dari ikan gapi dan diakhiri dengan ikan gapi juga. Oh. Kalau nanti Koji benar-benar kembali, aku bermaksud untuk mengulang lagi semuanya dari awal. Kami berdua akan mengembangbiakan ikan tropis seperti dulu. Kalau diingat-ingat, itu adalah masa yang paling membahagiakan dalam hidupku. Maaf, aku jadi cengeng. Jangan khawatir, setelah menyelesaikan hitungan ini, aku akan segera istirahat. Ini kan? Iya, ini contoh grafik gelombang suara laut. Di dalam disket ini, ada data hasil penemuan Profesor Sakuraba untuk menetralkan gelombang suara laut itu. Yang dibawa oleh Profesor adalah alat pembangkit gelombang. Akan kuperlihatkan simulasinya. Kalau gelombang suara laut itu ditimpa dengan gelombang dari data, maka kedua gelombang itu akan saling meniadakan dan menjadi netral. Jadi sudah terpecahkan ya? Tapi masih ada satu masalah. Masalah? Untuk bisa berhasil, data itu harus dimasukkan ke dalam alat pembangkit gelombang dan dipasang di dasar laut. Tapi dalam kondisi seperti ini, rasanya sangat berbahaya. Tapi itu tetap harus dilakukan. Aku dan Profesor Sakuraba yang akan mengerjakannya. Kami akan berangkat begitu persiapan kapal selam selesai. Tapi tolong, teruskan pengamatan magical gate-nya. Jangan lupa itu. Siap. Tinggal 150 meter lagi akan mencapai dasar. Sampai saat ini semuanya berjalan dengan lancar. Lanjutkan, berhati-hatilah. Kenapa sih? Gladion belum menghubungiku juga. Gawat, mereka benar-benar menyerang. Celaka. Kalau terguling tidak akan bisa didapat efek yang cukup. Dengan mekaniknya patah. Gagal lagi. Kento, sudah didapatkan, Yoko. Maaf. Untuk mencarinya dibutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu, di mana tempatnya? Di akuarium area, Yoko. Akuarium area? Magical Gate! Watch it!
itu? Itu kesatria web Gilid Lost, Sarkon. Hati-hatilah Kento. Dia adalah lawan yang berat. Iya, aku tahu. Wajah, Gladion, Fighter, Money! Sudah kutunggu-tunggu, Gladion. Inilah saat terakhir bagimu. Terima ini. Aqua Tornado! Apa, Gladion? Gladion, berbicara di akar laut. Dia menembak lagi. Gladion, gunakan perisai. Memilih senjata. Red Shield. Ya, itu bagus, Gladion. Lumayan juga. Tapi sampai kapan kau bisa bertahan? Untuk mengisi kembali energi Aqua Tornado, Sarkon butuh waktu yang cukup lama. Baiklah, kita manfaatkan itu. Memilih senjata. Red Black. Dalam tubuh Sarkon ada tanda makhluk hidup, Yoko. Apa? Koji, itu kan Koji. Kenapa bisa begini? Koji, saat ini ayahmu sedang dalam bahaya. Tapi kenapa kau, Koji? Kento, dia yang sekarang bukanlah orang yang dulu kau kenal. Gilid Lost telah mencuci otaknya. Mencuci otaknya? Terima ini! Tetapi... Untuk menyelamatkannya, kita harus mengalahkan Sarkon. Kalau datanya bisa dinormalkan kembali dengan Grand Blade, dia pun akan terbebas. Aqua Tornado! Hah? Apa yang terjadi? Di sini, Karat. Data Sarkon telah dipulihkan, Yoko. Koji, Koji. Koji, syukur aku selamat. Koji, syukurlah kau sudah kembali pulang. Iya, tapi ayah, apa yang sebenarnya sudah terjadi padaku? Rasanya seperti habis menyaksikan mimpi buruk saja. Benar, itu adalah mimpi buruk, nak. Kau keterlaluan di Atlas. Kau telah melibatkan semua teman-temanku. Tapi biar cara apapun yang kau gunakan, aku tidak akan kalah. Bahkan Sarkon pun bisa dikalahkan. Tidak kuduga kau bisa sekuat itu, Gladion. Tapi mari kita lihat, apakah kekuatanmu itu akan berguna untuk menghadapi Griffon ini?